وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. Yang terhormat staf khusus Kemendikbud Bapak Abdul Wahid Maktub, terima kasih sudah hadir Pak. Yang terhormat para calon sarjana pesantren Misbah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini kembali kita bisa hadir dan bersilaturahim dalam rangka menambah ilmu dan wawasan keislaman kita melalui program pesantren calon sarjana Universitas Islam Bandung. Kegiatan kita kali ini merupakan gelombang ketiga di tahun akademik 2015-2016. Dan momen pesantren kali ini menjadi lebih istimewa dengan kehadiran staf khusus Kemendikbud Republik Indonesia yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Bapak Abdul Wahid Maktub. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sekali lagi kami atas nama Sivitas Akademika mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Dan hadirin, mari kita mengawali kegiatan pesantren ini dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-1 di hari kedua program pesantren calon sarjana kita kali ini. Tema yang akan sama-sama kita bahas adalah tentang leadership atau kepemimpinan. Dengan pembicara utama kita adalah staf khusus Kemendikbud Bapak Abdul Wahid Maktub. Dan moderator yang akan memandu sesi ini adalah Bapak NF Fuadi SOS MSI. Beliau adalah Kepala Bagian Humas Unisba dan dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi. Untuk itu kami silakan. Biar lebih semarak sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatan Pak saumnya. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulil amri mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga pagi hari ini kita dapat bertemu berkumpul di Aula Utama Unisba ya dalam sesi lanjutan pesantren calon sarjana. Telah hadir di hadapan adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, seorang tokoh yang mungkin sebenarnya lebih banyak dikenal di luar negeri ya dibandingkan di Indonesia, tapi tokoh-tokoh politik tertentu di Indonesia, banyak tokoh politik itu mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Abdul Wahid Maktub ya. Saat ini menjabat sebagai staf khusus Menristek Dikti. Beliau sebelumnya itu punya prestasi juga. Tahun 2001 sampai tahun 2002 beliau itu adalah Konsul Jenderal Indonesia di Jeddah termuda ya di Indonesia, dan kemudian berikutnya beliau juga pernah menjadi duta besar Qatar, duta besar Indonesia di Qatar tahun 2003 sampai tahun 2007 ya. Aplaus dulu buat Pak Abdul Maktub. Saya bacakan dulu CV-nya untuk pendidikan. Beliau pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada di bidang hubungan internasional. Kemudian pernah juga menempuh pendidikan di IKIP Jogja untuk bidang atau jurusan bahasa Prancis. Kuliah di IAIN Sunan Kalijaga jurusan bahasa Arab. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di King Abdul Aziz University bidang social science dan di Qatar University untuk studi mengenai Timur Tengah. Pengalaman bekerja beliau tadi saya sudah kemukakan sebagai konsul jenderal atau konjen termuda Indonesia di Jeddah, kemudian pernah juga menjadi duta besar di Indonesia di Qatar. Beliau juga aktif di NU pada era Pak Haji Muzadi, sebelumnya juga aktif, tapi di era Pak Haji Muzadi itu sebagai penasehat bidang hubungan luar negeri dan kerjasama. Beliau juga pernah
membantu Pak SBY, Special Task Force for Indonesia, Special Task Force for Indonesia, Satgas ya, yang dibentuk oleh Pak SBY tahun 2011 sampai tahun 2012. Kemudian pernah juga sebagai penasihat ya, penasihat khusus Menteri Transmigrasi zaman Pak Muhaimin Pak, zaman Pak Muhaimin Iskandar. Lalu sekarang aktif sebagai staf khusus Menristek Dikti. Dan ada yang menarik ya dari Pak Abdul Maktub ini. Yang menariknya apa? Beliau sudah beberapa kali diminta oleh Pak Jokowi untuk menjadi duta besar di beberapa tempat atau di beberapa negara, tapi Pak Abdul Maktub ini menolak ya. Yang apa? Menarik itu, orang mungkin lebih memilih untuk menjadi duta besar, fasilitas juga mungkin banyak, mungkin menyenangkan, tapi kok Pak Abdullah ini malah menolak jabatan tersebut. Nah, pagi hari ini beliau akan bicara masalah kepemimpinan. Beliau adalah orang yang sangat tepat, sangat pakar dan berpengalaman, mumpuni di bidangnya, dan itu juga menunjukkan sisi di mana beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang atau karakter ya yang begitu kuat. Aplaus dulu buat Pak Abdul Maktub ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم من هذه الزرق من هذا الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. Hadirin, saudara-saudara, saudari-saudari yang saya cintai, marilah kita mohon pada Allah, mudah-mudahan yang ada di ruangan ini semuanya sukses. Mudah-mudahan semuanya jadi pemimpin dalam berbagai tingkatannya. Kita semua tahu hidup ini sangat limited, sangat apa? Terbatas, ya. Limited, mahdud kalau dalam bahasa Arabnya mahdud, terbatas. Semuanya ada batas. Jabatan juga ada batas. Anda juga ada batasnya. Tidak bisa terus-menerus ada di Unisba. Sebentar lagi Anda akan harus keluar dari Unisba. Ada masa. Nah, tentu bagaimana fase-fase ini semuanya sesuai dengan tujuan. Nah, ini yang penting. Saya yakin masing-masing Anda punya target, punya tujuan. Betul? Ya, kalau saya tanya, ya, apa tujuan Anda sekolah?
kuliah di Unisba ini, mungkin bisa saya dibantu singkat saja, jawab singkat. Mungkin yang di depan ini, baris depan, bisa bantu saya menjawab secara singkat. Apa tujuan Anda kuliah di Unisba? Satu saja, coba silakan. Ya, spontanitas saja. Spontanitas saja. Silakan, bisa dipakai mic-nya satu orang. Iya, coba. Ya, lagunya Pak yang apa itu kerudung hitam, coba. silakan. Apa kira-kira? Apa? Saya perlu tahu apa tujuan Anda. Iya. Bisa ya. Bisa. Apa tujuan dan cita-citanya apa? Setelah itu mau jadi apa? Kerja dan ambil master S2. Alhamdulillah. Oke. Ya, terima kasih. Luar biasa. Jadi, nah, saya yakin semuanya ingin jadi sesuatu, betul? Nah, persoalannya sekarang bagaimana mencapai tujuan itu? Ya, bagaimana mencapai tujuan itu? Nah, tentu tergantung kepada vision. Vision itu kejelasan, ketegasan tujuan. Kalau masih kabur, tidak nampak. Semakin kita tahu tujuan kita dan semakin jelas bagaimana menempuh, bagaimana mencapai tujuan itu, maka probabilitasnya akan lebih besar untuk bisa menjadi. Anda ingin sukses, betul? Nah, tentu Anda harus menempuh jalan kesuksesan. Gimana caranya supaya sukses? Jadi, nah sekarang ini kita melihat ya, banyak sekali masalah kita, masalah kemiskinan, masalah kebodohan, masalah ketidakadilan, ini keadaan. Ini yang Anda lihat sekarang. Nah sekarang bagaimana berubah? Anda punya penglihatan lain, oh begini, harus berubah. Nah, semakin Anda mampu melihat apa yang akan Anda ubah, mau kemana, caranya bagaimana, maka Anda akan semakin mudah kemungkinannya untuk bisa mencapai tujuan itu. Nah, oleh itu apa yang harus dirubah? Orang itu asalnya sama-sama lahir bawa sesuatu nggak bawa apa-apa, tapi setelah berproses ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Loh, ini kenapa ini? Kok bisa berbeda-beda? Nah, hari ini kita mencoba membongkar, menguak rahasia itu. Jadi berbicara soal pemimpin itu adalah orang yang menempuh, tahu jalan dan menempuh dan juga menunjukkan jalan, diikuti orang. Jalan kesuksesan. Kalau misalnya saya gagal, Anda mau nggak ikut saya? Nggak mau. Tapi kalau sukses, Anda pasti tertarik. Nah, menurut Anda semua, siapa manusia yang paling sukses di dunia ini? Coba silakan bisa bantu jawab saya. Siapa menurut Anda manusia yang paling sukses di dunia ini? Rasulullah. Ini menurut ini Mas apa namanya? Mas Mirza.
Tapi ada orang yang bukan orang Muslim itu mengatakan, Nabi Muhammad ini the most successful. Kenapa? Karena dia bisa menemukan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan itu. Ada orang sukses di bidang tertentu tapi gagal di tempat yang lain. Ini tidak, kita ini sukses betul-betul komprehensif, total. Tidak hanya satu sisi, dalam cita-cita oke, dalam bercinta oke. Ada orang yang sukses dalam cinta tapi cita-citanya berantakan. Nah, kita ini ingin semuanya yang ada di sini komprehensif, sukses yang betul-betul tidak hanya dalam bidang tertentu, semua bidang. Dalam keluarga sukses, bermasyarakat sukses, ibadahnya sukses, ilmunya sukses, kemasyarakatan sukses. Oleh itu kita perlu model, contoh. Apa rahasia sukses itu? Nah, kita sebetulnya sudah ada model, yaitu Nabi Muhammad. Nah, cuma di mana kita tidak hidup dengan Nabi Muhammad? Kita dipisahkan oleh jarak dan waktu. Tapi alhamdulillah ada warisannya, yaitu apa? Sunnatullah wa sunnatul Rasul. Jadi kitabullah wa sunnatul Rasul. Ada Al-Quran. Nah, makanya mari kita berusaha untuk membaca kepemimpinan Rasulullah ini dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Memberikan penjelasan. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Aku turunkan kata Allah itu untuk memberikan penjelasan. Yang tadinya agak jelas, ya kita cari. Antara lain tentang apa? Merubah dari follower menjadi leader, dari powerless, dari nothing menjadi something, dari powerless menjadi powerful, dari hopeless menjadi hopeful, dari meaningless tadinya tidak dihitung, diremehkan orang, ya. Anda mengatakan, ya. Bagaimana kalau Anda itu orang miskin, orang bodoh, ya, orang lemah, dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat? Coba perhatikan, karena itu menentukan nilai Anda. Kalau Anda meaningless, Anda tidak diperhatikan. Nah, oleh karena itu kita harus mencoba memahami teori Al-Quran ini. Nah, ternyata di Al-Quran itu ada teori perubahan. Dan semua Anda tahu, hafal insya Allah. Saya bacakan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Tuhan tidak akan mengubah nasib dirimu kecuali kamu terlebih dahulu mengubah dirimu. Nah, pertanyaannya, what is self? Ma bil anfus. Apa yang disebut dengan diri itu apa? Diri itu apa? Apakah diri itu lahirnya Pak Ujar itu memang antara lain, tapi ternyata diri itu tidak hanya fisik. Ada yang lain, yaitu metafisik. Metafisik itu jiwa, mindset, tekad yang tidak kelihatan. Ruh ada enggak? Ruh ada apa enggak? Yakin ada? Ada. Tapi kelihatan apa enggak? Meskipun tidak kelihatan, penting enggak ruh itu? Bayangkan kalau Anda cantik tapi enggak ada ruhnya. Waduh, mau nikah sama mayat tidak mau. Walaupun orangnya nggak terlalu cantik tapi hidup, wah, mau dibandingkan dengan kata Allah Luna Maya cantik,
Maryam Bellina, tapi nggak ada ruhnya. Nah, kan ruh ini penting rupanya, nggak kelihatan, tapi neglected. Kadang-kadang orang lupa. Jadi nilainya manusia itu bukan terletak di fisiknya saja, tapi juga apa? Metafisiknya. Nah, supaya Anda ini benar kata Rasulullah, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat fisik kamu. Fisik kamu itu tidak terlalu penting. Ganteng, ya oke, cantik, tapi nilainya bukan di situ. Karena apa? Kita memudah. Kamu cantik berapa tahun? Paling 10 tahun, 15 tahun, ya decline and disappear. Merosot akhirnya menghilang. Tapi ada yang tidak hilang, yaitu apa? Metafisik. Oleh itu kamu harus memikirkan nilai kamu itu bukan di fisiknya, metafisik. Ilmu kamu coba kalau kamu S1, S2, S3, apa yang dirubah fisiknya? Fisiknya ya tetap. Tapi pada saat Anda itu naik S1, S2, nilainya lain. Cara pandang lain. Nilai Anda itu, nah ini. Jadi nilainya itu bukan hanya di fisik, tapi di metafisik. Setuju? Nah, sekarang bagaimana mengubah ini? Apa bedanya Anda dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Jepang? Itu metafisiknya. Jepang punya supremacy, punya keunggulan dalam hal apa? Ilmu, sains, teknologi. Nah, oleh karena itu, mari kita menyadari ini. Untuk merubah ini harus merubah dari dalam dulu, mindset dulu, keinginan dulu. Anda ingin jadi pemimpin, harus dirubah. Orang pemimpin itu apa? Ngerti tujuan. Jadi kalau belum jelas tujuan hidup Anda tanyakan terus pada diri Anda. Diskusikan, dialogkan, uji. Apa betul ini tujuan yang paling pokok? Apakah betul? Jangan-jangan tujuannya hanya selera rendah, hanya sekedar what next. Tadi disebutkan tujuan saya mau S2, setelah S2 S3, setelah S3 mau apa? What next? Sampai mencapai ultimate, yang puncak. Anda mau jadi apa? Nah, itu yang Anda renungkan, diskusikan dengan diri Anda. Saya ini mau jadi apa? Sebentar lagi saya ini tua, sebentar lagi saya ini mati. Oh, ini tetangga saya sudah meninggal, nenek saya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal, teman saya ada meninggal. Itu semuanya kafadil maut dibaqillah. Cukuplah peristiwa kematian itu membuat kamu merenung. Kamu tahu nggak? Untuk apa kamu hidup ini? Supaya kamu itu punya nilai. Rupanya apa? Kita punya nilai kalau kita ini punya ilmu. Karena kata Rasulullah, kalau kamu ingin mengontrol, menguasai dunia, ujinya apa? Man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Ujinya apa? Ilmu. Man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi. Kalau kamu ingin akhirat, ujinya apa? Ilmu juga ternyata. Oleh karena itu jangan main-main dengan ilmu. Saudara itu belajar di sini sudah mencapai ilmu atau hanya mencapai ijazahnya saja. Nah, ini yang Anda tanyakan. Anda harus, saya ini sudah belajar 4 tahun di Unisba, saya sudah dapat sarjana S1, S2. Oh, itu ilmunya apa juga hanya sertifikatnya saja. Nah, kalau Anda betul-betul memiliki ilmu, Anda akan naik. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Utul 'ilma itu artinya orang yang memiliki ilmu, bukan memiliki syahadat, yaitu apa? Ijazah, sertifikat. Tapi Anda punya ilmu.
Karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Coba kita butuh, in our life we need light. Kita butuh cahaya. Coba kalau malam gelap ada lampu, kalau siang ada matahari. Bayangkan kalau tidak ada cahaya, apa yang terjadi? Bisakah Anda berjalan hidup tanpa cahaya? Nabrak, mau keluar ke sini, bentur ini, bentur. Makanya ilmu itu cahaya. Orang bodoh itu gelap, al-jahlu buram. Kenapa terjadi kezaliman? Tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat ini ya. Karena apa? Bodoh. Nah, oleh karena itu mari kita sekarang koreksi niat kita. Apakah kita sudah betul-betul mendapatkan ilmu? Karena ilmu itu memperjelas. Kemarin saya dari Jakarta komunikasi dengan Pak Fuad. Kenapa kepo? Kalau dulu mungkin tanya ke orang lain. Oh Pak Wahid nanti di holiday saya cari di GPS. Nyampe. Kenapa? Tahu caranya. Saya bisa jadi duta besar, saya jadi konjen. Ya, alhamdulillah saya konjen termuda, padahal saya tidak pernah masuk jadi dulu. Tapi saya pernah jadi konjen 2001, 16 tahun yang lalu. Saya sudah jadi konjen di Jeddah. Menjadi duta besar, kemarin ditawari lagi, tapi saya menolak. Jadi duta besar. Karena apa? Karena kita punya bargaining position. Kita punya daya tawar. Saya bukan profesor, tapi saya sering ajar profesor. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Kenapa? Karena saya dikenal. Tahu, percaya kalau saya punya ilmu. Nah artinya apa? Nilai kita ini tergantung kepada ilmu. Nah ini yang harus kita pikirkan. Nah pemimpin itu adalah orang yang menempuh jalan dan menunjukkan jalan. Nabi Muhammad menempuh jalan dan juga menunjukkan jalan. Kenapa? Punya tujuan yang besar. Tidak egois, karena hanya untuk dirinya sendiri, ya itu bukan pemimpin. Mulai berpikir, makanya kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita ini memang diajarkan oleh agama Islam itu kamu jadi pemimpin. Semuanya pemimpin. Sekarang kamu mahasiswa tidak tunggu, sekarang kamu sudah pemimpin. Tapi pada bidangnya, pemimpin itu apa? Punya vision and mission, punya tanggung jawab. Pada saat jadi mahasiswa Anda jadi pemimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri, temannya, sekelilingnya. Nanti lebih besar lagi. Jadi pemimpin itu tahu punya tujuan, mas'ul, punya responsibility itu. Jadi kalau makmum ya nggak punya tanggung jawab. Tapi Anda itu dikatakan oleh Rasulullah, kullukum ra'in, kamu semua pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi tanggung jawab. Diminta tanggung jawab. Apakah Anda selama di sini ini bagus? Nah ini pertanggung jawabannya apa? Nanti kalau lulus naik yang lebih luas lagi. Nah punya tanggung jawab. Kalau sekarang ada tanggung jawab untuk diri sendiri dulu. Setelah nanti lulus, Anda sudah mulai membantu orang tua, membantu tetangga, membantu masyarakat. Dulu saya apa? Ya, karena banyak tantangan. Sejak SMA, Pak Fuad, SMA kelas 2 saya sudah mengajar SMP. Kenapa? Karena berpikir. Jadi ternyata challenges kata apa? Al-Mutaibi, orang ingin sukses, ingin tangguh, ingin hebat, harus siap menghadapi tantangan dan harus siap untuk memberi jawaban terhadap tantangan. Ada teori namanya challenges and responses, tantangan dan jawaban.
Nah, Anda ini semua punya tantangan, masalah. Oleh itu, Anda harus menjawab bagaimana merespon tantangan itu. Anda nggak punya duit misalnya, Anda miskin, Anda tidak tahu apa-apa. Sekarang gimana merubah itu? Supaya Anda itu tertarik. Nanti yang tadinya cowok meremehkan Anda, cewek juga begitu. Dulu waktu saya itu masih kere, subhanallah, saya lamar cewek ditolak. Sekarang sudah punya istri 2, masih ada saja yang suka sama saya. Nah, kenapa? Nah, itu artinya apa? Terjadi perubahan. Coba nanti saudara kalau sukses, masih muda, wah ini jadi pengusaha, ini yang di depan ini potongan pengusaha, potongan apa itu pemimpin. Masya Allah. Dan juga perempuan kalau itu, Masya Allah, cantik itu tidak hanya fisiknya toh. Nah, ini bisa berubah. Tetangga berubah, teman berubah, karena Anda sendiri yang berubah duluan. Makanya memimpin itu, kata Rasulullah, malam yastati qiyadata nafsihi la yumkin yastati an qiyada ghairihi. Barang siapa tidak bisa memimpin dirinya sendiri, maka mana mungkin bisa memimpin orang lain. Jadi yang paling penting adalah memimpin diri sendiri, merubah diri sendiri dulu. Nah, Anda harus punya target. Gimana orang ini takut sama saya? Gimana tetangga ini hormat kepada saya? Gimana dulu ibu saya, Masya Allah, jualan karena apa? Saya sejak kecil tinggal ayah di pasar semuanya karena untuk membiayai anaknya. Tapi pada saat saya di pasar, saya bawa ke Amerika, ke Eropa, haji. Tiap minggu umroh, karena saya tinggalnya di Jeddah. Tiap minggu umroh, subhanallah. Bahkan saya pernah masuk ke dalam Ka'bah. Coba kalau kita sholat di luar Ka'bah menghadap Ka'bah, betul? Kalau di dalam Ka'bah menghadap ke mana coba? Menghadap ke mana? Menghadap ke mana? Bebas. Alhamdulillah saya pernah sholat di dalam Ka'bah 1 jam, menghadap ke depan, ke kanan, ke kiri, subhanallah. Nah, kalau dulu kalau naik pesawat selalu di depan, karena saya ini pejabat eselon 1 setingkat dengan dirjen, sekjen. Jadi saya dibiayai oleh negara pakai pesawat selalu eselon apa gitu. Nah, kenapa? Apakah langsung begitu? Tidak. Ada juga begitu nanti. Sama. Karena saya juga anak yatim, sejak kecil ditinggal ayah, miskin. Tapi apa? Harus punya keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Punya keyakinan. Keyakinan apa? Masa depan. Bahwa boleh saat ini kita lemah, boleh saat ini kita miskin, boleh saat ini kita diremehkan, tapi in the future, di masa depan harus berubah. Yang merubah siapa? Kita sendiri dan Allah. Ini jadi dunia ini. Oleh itu, untuk ingin belajar jadi pemimpin, belajar memimpin diri sendiri dulu. Mimpin diri sendiri dulu. Misalnya apa? Bangun subuh, wah panas, paksa pimpin diri sendiri. Kita belajar ngantuk, wah biasa itu. Harus ada sacrifice. Kebiasaan itu suffer. Pemimpin itu punya keberanian untuk menderita. Kalau orang lain tidurnya 7 jam, kita 4 jam. Capek, wah berani capek, berani letih. Kita apa? Diri sendiri dulu. Sebelum orang lain menunjukkan orang lain jauh, kita tempuh dulu. Jadi tidak bisa hanya teori kayak berenang tapi nggak pernah nyemplung.
Wah ini gaya renang, ini gaya itu, tapi dia nggak pernah nyemplung. Ya pada saat nyemplung, nggak bisa, harus nyemplung, harus mengalami, harus merasakan. Jadi pemimpin itu orang yang tahu tujuan dan tahu jalan mencapai tujuan dan menunjukkan ke orang lain dan ditiru. Itu pemimpin. Kalau Anda sukses, nanti adik-adik Anda akan niru datang. Gimana caranya ini? Tetangganya Anda datang, Masya Allah. Ibu Anda akan senyum nanti. Tidak kecewa, dia mengandung 9 bulan, membesarkan Anda. Tapi coba kalau Anda datang, hancur hati orang tua. Ibu saya waktu meninggal senyum. Padahal dia hanya guru ngaji. Tapi alhamdulillah anaknya dari duta besar, saya bawa ke Amerika, saya bawa ke Eropa. Mobilnya Mercedes. Bisa berubah. Yang penting ada apa? Tekad dan nekat. Tekad itu keberanian, courage, keberanian dan keyakinan. Jadi kalau Anda ingin menjadi pemimpin, tanamkan mulai saat ini. Anda punya watak yakin dan berani, bukan takut dan ragu. Ragu dan tapi yakin dan berani. Iya. Jangan takut salah. Saya dulu diketawain pakai bahasa Inggris keliru. Tapi ya biasa, nggak apa-apa. Tapi akhirnya saya bisa memperbaiki daripada orang yang nggak pernah nyoba, takut. Saya dulu nggak bisa bahasa Arab, sekarang saya bisa bahasa Arab. Dulu saya nggak bisa bahasa Prancis, sekarang saya bisa bahasa Prancis. Sebenarnya apa? Agar dia takdir melalui proses pembelajaran, belajar. Jadi kalau Anda satu nggak apa-apa. Jadi intinya itu, Anda harus yakin dan berani. Jangan membiarkan dalam diri Anda tumbuh sifat peragu dan penakut. Sehingga perhatian, saya dulu juga begitu. Pada suatu saat, saya mewakili Gus Dur untuk berbicara di Kanada, di Princeton University, di Ottawa. Pak Ida memberitahu besok kan, audiens Anda ini para guru besar, para politisi. Ya Allah, saya gemetar, saya takut, saya cemas. Tapi ada teorinya untuk menghilangkan takut itu. Apa teorinya? Jalan keluarnya? Ya kita lari kepada Allah. Tapi kita minta doa kepada ibu. Saya telepon ibu saya yang ada di Madura. Saya lagi di Ottawa. Ibu, saya ada masalah bu. Apa nak? Besok saya ini ternyata harus berbicara di depan para guru besar, para pokok-pokok penting. Saya mewakili Gus Dur. Gus Dur itu namanya Abdul Rahman Wahid. Saya namanya Abdul Wahid. Mirip-mirip, tapi kan beda. Orang kan nggak tahu kalau itu yang nanti berbicara itu bukan Gus Dur, bukan Abdul Rahman Wahid, tapi Abdul Wahid. Ya Allah, tapi rupanya ibu itu. Nah, Fafiru ilallah, ibu saya itu saya telepon, Nana, janganlah takhaflah, inna Allah ma'ana. Kamu jangan takut, jangan sedih, ada Allah. Nah, ada Allah. Wih, keren banget ini. Kamu besok jam berapa nak kamu berbicara nak? Besok saya jam 9 bu berbicara bu. Jam 9 di Ottawa. Kalau di Madura jam berapa? Sama bu, jam 9 itu kan bedanya siang dan malam. Nah di saat saya berbicara jam 9 siang di Ottawa, ibu saya jam 9 malam sujud di musola, di sejahtera, mendoakan saya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah,
Kemudian itu mantul-mantul semua. Ya Allah, nah inilah pertolongan Allah. Itu juga metafisik. Makanya la yadul qadha illa bidu'a. Tidak bisa merubah nasib. Engkau antara lain yang bisa merubah nasib itu adalah apa? Doa. Doa. Orang pintar ada sekolahnya, tapi orang bodoh nggak ada sekolahnya. Tahu orang bodoh, orang hoki, orang laki. Karena ada intervensi. Nah, dalam diri manusia itu ada kekuatan yang disebut dengan metaphysical dimension, dimensi metafisik. Kalau itu diasah dan dilatih dengan apa? Sujud. Makanya ada surat Iqra, kemudian yang terakhir ditutup dengan apa? Wasjud waqtari. Wasjud waqtari itu artinya apa? Banyak sujud dan dekat dengan Allah. Coba kalau saudara-saudara dekat dengan es, ya ini ada es, ada mendekat, dipegang tubuh Anda, apa yang terasa? Dingin. Kalau Anda dekat dengan api, ya dipegang tubuh Anda, apa yang terasa? Panas. Padahal Anda bukan api. Ini kok panas? Kalau Anda dekat dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim itu artinya apa? Mulia. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada Anda? Anda akan mulia. Kalau Anda dekat dengan Allah, Allah itu sumber kekuatan, sumber kehebatan. Kira-kira Anda akan hebat atau enggak? Hebat. Kalau Anda masih banyak masalah, masih banyak gambar, boleh. Tapi insya Allah kalau ada banyak sujud, silakan buktikan. Banyak sujud di tengah malam dan agukan, dialukan cita-cita Anda. Ya Allah, saya ingin S3, ya Allah. Tapi saya nggak punya uang. Saya dulu begitu. Saya ingin jadi duta besar, ya Allah. Saya ingin jadi konjen, ya Allah. Alhamdulillah, konjen satu-satunya yang bukan pegawai negeri Tuhan saya sampai sekarang. Lu kok bisa? Konjen itu bukan jabatan politis, jabatan struktural, harus masuk ke Deplu dulu. Kenapa saya bukan pegawai negeri, tapi kok bisa jadi konjen? Karena waktu itu presidennya Gus Dur. Gus Dur yang sedang berkuasa, memandang ini aturan tidak selamanya baik. Waktu itu Gus Dur mengangkat saya jadi konjen, karena aturannya tidak boleh. Tapi ini adalah tangan Allah melalui Gus Dur. Karena dulu saya punya cita-cita, ya Allah, alangkah enaknya kalau jadi konjen di Jeddah. Karena kalau jadi konjen di Jeddah, masya Allah, ya tahun bisa haji, bisa mengundang ulama-ulama. Karena kalau jadi konjen di Jeddah itu koordinator harian untuk haji. Atas haji itu anak buah saya. Ternyata Allah itu Maha Kuasa, didengarkan. Jadi konjen. Jadi saya ini konjen yang bukan pegawai negeri. Ternyata apa? Dengan pertolongan Allah yang tidak mungkin jadi mungkin. Di samping saya sujud juga dibantu oleh ibu saya yang sujud. Masya Allah. Dulu saya melamar anaknya Kiai, ditolak. Nah, pada saat saya jadi konjen, semua kiai besar dari saya semua. Kiai hebat kalau di Madura, kalau di Indonesia, tapi kalau di Jeddah, kalau di Saudi, yang paling hebat adalah konjen. Kalau mobil saya pakai Mercedes, pakai Toyota. Kalau ada taftish, checkpoint, yang lain diperiksa, kalau saya semuanya begini. Nah inilah cara Allah mengubah. Dalam apa? Sujud. Saya beruntung, yang lain tidak boleh, ada istisna, saya boleh. Sehingga pada saat Gus Dur turun, saya diturunkan juga dari konjen. Tapi alhamdulillah sudah pernah jadi konjen 2,5 tahun, kemudian saya itu dipromosikan jadi duta besar. Alhamdulillah sampai sekarang menjadi rekor konjen termuda dan duta besar termuda. Kenapa?
Rahasianya apa? Ya, kalau yang pintar banyak, tapi yang bejo tidak banyak. Nah, ini sekarang saya berbagi rahasia. Bejo itu adalah orang yang banyak sujud kepada Allah, yang dekat kepada Allah, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang sulit menjadi mudah. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Nah, oleh karena itu mari kita buktikan. Anda harus canangkan. Sekarang saya jadi pemimpin ini, saya harus S2, saya harus S3, setelah S3 saya begini. Tadinya Anda powerless, dia kan berubah menjadi powerful. Nah, caranya tadi Rasulullah memberikan contoh, ikra. Artinya apa? Harus tambah ilmu Anda, tapi tidak cukup. Ilmu ini tidak cukup. Yaitu apa? Wasjud wabtaghi. Jadi kalau membaca itu artinya berjuang, tapi jangan lupa doa, sujud, ibadah. Nah, mari buktikan. Anda jadi apa saja, insya Allah. Jadi yang penting mari tanamkan, jangan ada keraguan. Ya. Mau apa? Oh, misalnya ingin melakukan, ya mungkin yang ingin dapat jodoh yang bagus, yang belum haji, yang belum umroh. Ayo kita sekarang setting goal istilahnya, menetapkan tujuan. Tapi jangan hanya sekedar apa? Setelah itu tumbuhkan keyakinan. Saya akan mencapai itu dengan doa, dengan ilmu, nanti mudah oleh Allah. Alhamdulillah, saya sudah naik haji 12 kali, umroh ratusan kali. Pakai uang sendiri tidak, tapi yang penting nyampe. Nah, saya ingin Anda yang ada di sini, setelah keluar, Anda itu betul-betul bisa berhasil mewujudkan impian Anda. How to make your dream come true? Gimana membuat impian Anda menjadi kenyataan? Tidak hanya sekedar mimpi, tidak. Nah, cari apa? Tadi itu. Ayo kita ubah dari diri sendiri. Berubah metafisika itu. Supaya nilai Anda berubah. Karena nilai manusia itu bukan itu. Jadi pemimpin itu merubah, menciptakan suatu nilai, new values, added values, nilai yang tadinya tidak ada nilainya, sekarang karena apa? Kalau sekarang ada levelnya masih perginya ke Jakarta, nanti suatu saat ke Amerika, ke Eropa, ya Allah, ya. Kalau orang masih susah. Nah, oleh sekarang Anda mencoba mencari kuncinya. Coba kalau ada itu mau masuk ke sebuah rumah, tidak mendapatkan kuncinya, waduh, di gerbang, nggak bisa. Tapi kalau tahu kuncinya, pakai remote control, hanya dikejar, cak, buka. Ya, kunci-kunci ini yang harus Anda pelajari. Karena sebentar lagi Anda akan meninggalkan apa itu unisba. Nah, bagaimana nanti? Ya. Karena faktor utama itu bukan perguruan tinggi, bukan. Ya. Itu memberikan. Yang paling penting adalah akhlak, kepribadian, karakter. Itu apa? Misalnya mental berani, mental rajin, mental jujur, mental yakin. Nah, ini saya berharap saudara-saudara ini mulai menerapkan. Jadi bagaimana potensi yang ada dalam diri ini betul-betul bisa merubah. Dan kuncinya apa? Nah, tadi itu kita diwujudkan. Nah, kita itu punya modal yang paling besar adalah Allah. Afalam yakfi bi rabbik
Apakah belum cukup Allah itu menjadi modal? Nah, dengan Allah Anda nanti akan mendapatkan semuanya. Jadi ini, kalau Allah ini satu, nah nanti tambah ini 10, 100. Jadi yang pertama sebagai pemimpin itu orientasinya Allah. Jangan kalau 0 yang lain itu 0 ya Allah, tapi kalau prioritas pertama itu bukan Allah, nilainya rendah sekali. Anda cari duitnya tetap 0, cari ini tetap akhirnya. Kalau Allah ditarikan, ditempatkan di posisi terakhir 0,001 nya tetap 1, tidak ada nilainya. Jadi kalau 0 itu ditempatkan setelah 1, yaitu Allah, ada akan punya nilai luar biasa. Ini modal utama itu Allah. Jadi revolusi besar. Kenapa Muhammad itu sukses? Paling sukses karena dia menyimpan teori. Itu modal yang utama, itu bukan kata, bukan tahta, tapi modal yang utama itu adalah Allah. Itu visi yang paling dahsyat. Dalam Al-Quran dikatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh Allah utus seluruh nabi. Jadi bukan hanya satu nabi, seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Muhammad, tujuannya supaya memperkenalkan modal satu ini. Man huwa Allah? Siapa Allah? Semakin Anda dekat dengan Allah, semakin Anda sukses. Nanti ilmu itu datang sendiri nanti. Dekat dengan Allah. Yakin. Nah, Muhammad kenapa kita karena Muhammad menunjukkan itu ada Allah. Tujuannya kamu itu Allah, bukan hanya sekedar apa itu selera rendah. Itu nanti akan kamu raih. Kalau Allah ditempatkan yang terakhir, kamu hanya satu nilainya rendah. Tapi kalau Allah yang pertama, pangkat, jabatan, ini, harta, wah, masya Allah, punya value itu. Nah, tapi justru yang dilupakan oleh kita ini mengenal Allah. Nah, bagaimana ingin mengenal Allah? Kenalilah diri sendiri. Maka sudah kita mengenal diri sendiri. Mana? Siapa Anda? Anda apa yang Anda lihat ini? Apakah itu wajah Anda? Apakah itu? Apakah sudah mengenal diri Anda? Diri Anda apa? Diri what is self? Nah, ini kunci supaya Anda ini sukses. Nah, saya ini ingin berbagi apa yang saya sampaikan itu sudah saya alami. Saya buktikan. Insya Allah Anda jauh lebih sukses dari saya. Insya Allah. Kalau Anda mulai sekarang menerapkan prinsip ini, hafirul Allah, Anda segera kembali lari kepada Allah. Sholat yang khusyuk, Anda memahami apa yang Anda baca, Anda khusyuk, maka nanti pertolongan Allah akan turun. Makanya ada teori untuk menjadi orang hebat itu. Kenapa? Karena ada yang menolong dengan berbagai cara. Bagaimana saya bisa jadi konjen? Saya ditolong oleh Gus Dur. Kenapa saya bisa ke sini? Karena saya ditolong oleh Pak Fuad. Itu tangan Allah, ditolong. Kalau sendiri tidak bisa, tidak mampu. Saya tidak punya akses, tidak punya jalan. Nah ini Allah ini. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta kalau dengan sabar. Sabar artinya apa? Ulet. Punya daya tahan untuk menderita. Kebasan itu sabar. Daya tahan untuk menderita. Ulet tangguh. Tapi itu tidak cukup. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabri dan salat. Sabar dan salat. Makanya ada teori lagi kesuksesan
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Anda itu pasti qad aflah. Anda sukses kalau Anda sholatnya Nah sekarang tinggal dibalik. Anda merasa sudah sukses belum? Kalau belum, nah tinggal koreksinya gampang. Berarti sholat Anda khusyuk atau belum? Kalau Anda khusyuk, Anda merasakan Anda berjauh dengan Allah. Orang yang memahami maka akan bergetar. Di qulubihim wajilat qulubuhum. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau Anda disebut Allah peka hatinya langsung bergetar. Peka, sensitif sekali. Nah kenapa kita itu lambat? Karena tidak peka merespon. Banyak sekali. Wa tilkal amthal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-'alim. Banyak sekali informasi dalam selesai. Banyak teori, banyak formula, banyak paradigma, banyak sekali rahasia-rahasia. Tapi Anda tidak mampu menangkap. Tidak mungkin orang bisa menangkap rumus-rumus rahasia kehidupan. Kecuali Allah memberikan ilmunya. Tapi kalau Anda sujudnya tajam, luar biasa. Orang mau bicara setengah jam, Anda sudah mengerti. Cepat. Anda punya magnet, daya tarik nanti. Kalau Anda diremehkan oleh cowok Anda, jangan sedih. Nanti datang kepada saya, tak kasih doa-doanya. Mau? Oh, masih ngejar Anda. Karena saya sering ditolak terus. Anda belajar ilmu saya, alhamdulillah semuanya kena semua sekarang. Apa tahu ilmunya? Untuk yang cowok-cowok yang belum punya pacar nanti boleh belajar sama saya nanti. Yang cewek-cewek yang misalnya patah hati jangan khawatir nanti. Apa itu bilang satu tumbuh 10. Ya, jangan kemudian satu ditinggal saja sudah langsung patah hati. Jangan itu. Kenapa? Fahim lari kepada nanti dapat ganti. Kenapa? Saya merasakan saya dulu pernah patah hati, ya Allah. Yang saya kira itu ternyata kena orang. Waduh, selama 6 bulan saya itu termenung gitu. Karena belum tahu ilmunya, tapi setelah tahu ilmunya, alhamdulillah. Ternyata banyak pilihan. Ini kelihatannya ada banyak yang senyum-senyum. Ini apa pengalaman semua ini? Pengalaman patah hati. Iya, tenang. Selama Anda sujud, meskipun Anda ditinggal, tapi one day you will win. You will be the winner. Anda akan meraih yang disebut victory. Dan kemenangan itu bukan single victory, tapi multi victory. Kemenangannya berlipat-lipat. Tidak hanya ini Anda sukses, ini sukses, ini sukses, ini sukses. Multi victory. Kemenangan yang berlipat-lipat. Kesuksesan yang banyak. Karena apa? Karena Anda sudah tahu jalannya, tahu kuncinya. Makanya cepat. Yang tidak tahu jalan bisa kalah dengan orang yang pincang tapi tahu jalan. Misalnya mau pergi ke sini, ke Yusuf nggak tahu jalan, muter nggak nyampe. Kalau orang tahu jalan atau diberitahu jalan yang oleh Allah ini loh, ternyata itu untuk jadi konjen ternyata mudah, jadi tahu besar mudah. Karena kata Allah Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini Allah ada yang sudah. Kalau Anda sekarang masih sulit, marilah kita itu isti'anah. Isti'anah itu minta tolong.
Kalau saya misalnya mencari sendiri, itu holiday kayak sendiri kan susah. Jadi minta tolong, apakah Ustaz Google atau Ustaz Fuad, tanya, oh gitu, Ustaz Fuad alamatnya di market, tarik langsung nyampe. Jangan malu bertanya, karena kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Ada banyak bertanya. Dan pertanyaan yang paling cantik adalah bertanya kepada Allah. Doa itu artinya apa? Bertanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya sebaiknya jadi apa ya Allah? Sampai sekarang saya ini nggak jelas. Padahal sudah mau lulus, mau jadi apa nggak paham, keterampilan saya itu apa nggak jelas, ilmu saya ini apa itu nggak jelas ya Allah. Padahal saya sebentar lagi mau ngelamar ini. Nanti kalau ditanya sama mertua saya, gimana ya Allah? Nah, coba Anda itu berjauh sama seperti saya juga begitu. Saya waktu muda mendapat penghargaan mahasiswa terbaik di Gajah Mada. Wah, dapat, tapi saya merasa tidak perlu apa-apa. Ilmunya mesin, ini tapi saya tidak tahu apa-apa ya Allah. Malu saya ditawari dari saya tidak mau. Karena saya itu tidak merasa punya apa-apa kok mendapat penghargaan saya. Gimana saya? Akhirnya saya khawatir kalau saya dapat penghargaan mahasiswa terbaik di Gajah Mada. Angkatan 81 yang terbaik itu Mbak Retno, sekarang jadi Menlu. Saya 1 tahun di bawah Mbak Retno, sekarang Menlu. Sama-sama di HI, sama-sama di VCO Gajah Mada. Saya 82, sama-sama terbaik. Artinya saya ini sudah kelasnya kelas negeri kan? Karena sama-sama mahasiswa terbaik. Yang terbaik saja masih gak jelas waktu itu. Nah, tapi apa? Ada Allah, kafir mungkin Allah. Kata Allah, kamulah itu. Jadi saya tiap sholat baca Quran, kata Quran terus. Subhanallah. Saya ketemu ini, ketemu Gus Dur, ketemu ini. Ya Allah. Padahal saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur nyari saya, mendirikan PKB, masa terjadi sampai luar negeri, Bapak kemudian jadi presiden. Ya Allah, punya teman presiden. Wah enak saja Gus Dur, masa jadi presiden. Gak boleh Gus Dur, apa siapa yang gak boleh kalau jadi presiden? Aturan itu hanya berlaku untuk orang yang gak berkuasa, orang yang lemah. Tapi orang yang berkuasa aturan bisa diubah. Subhanallah. Sehingga pada saat Gus Dur turun, berlaku lagi aturan itu. Akhirnya saya dicopot jadi konjen. Tapi kan saya sudah pernah jadi konjen 2 tahun lebih. Nah ini banyak misteri-misteri kehidupan ini yang tidak ada di sekolah, tidak ada di kampus. Yaitu apa? Ilmu. Wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna. Nanti Anda akan mendapat ilmu tambahan dari Allah. Anda keluar dari kulis bayi itu masih ragu ya, nanti akan mantap pada saat Anda itu minta kepada Allah. Kata Allah, wajada abdan min ibadina, ada apapun atainahu rahmatan, oleh Allah beri rahmat berupa ilmu langsung dari Allah. Sehingga Anda nggak tahu nanti. Oh sih gitu, oh ini nanti Anda itu tadinya nggak jelas menjadi jelas, yang tadinya ada ragu menjadi yakin, yang tadinya takut menjadi berani. Jadi apa yang Anda alami itu saya alami juga. Saya dulu mendapat penghargaan mahasiswa terbaik, tapi bingung mau kemana saya ini. Padahal lulusan HI Gajah Mada, ditawarin jadi dosen nggak mau saya, karena tahu ilmunya pas-pasan. Hanya keberuntungan saja orang dosen itu, wah saya sering karena doa Pak Tuhan, soalnya 5 saya bisa 3 tapi saya dapat 4. Mungkin dosen itu sama Tuhan ditutup itu. Oh itu, jadi saya
Padahal bisanya cuma 3 karena doa. Makanya ada teori la yurdul qadha illa bidu'a. Tidak bisa berubah nasib seorang kecuali dengan doa. Makanya kalau Anda sadar nasib Anda kurang beruntung, Anda jangan putus asa. Ada cara yang ampuh bisa berubah nasib Anda, yaitu apa? Doa. Ada usul nasib Anda. Saya mengalami itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau orang nyari pekerjaan, saya dikejar oleh pekerjaan. Nah, ini ada apa? Nah, oleh itu mudah-mudahan yang ada di sini ini nanti, ya saya mengerti apa yang Anda rasakan sekarang ini, saya alami. Saya ini nanti keluar apa? Jangan takut, jangan takut, jangan sedih. Berfirman ilah. Nanti Allah akan didatangkan informasi, petunjuk. Ini kampusnya nanti, masya Allah. Nah, dari situ nanti baru Anda mengenal diri Anda. Baru Anda akan membawa diri Anda. Kalau Anda sudah mengenal diri Anda, maka Anda akan lebih mudah mengenal orang lain. Kalau Anda sudah mampu memimpin diri sendiri, maka Anda akan lebih mampu memimpin orang lain. Nah, untuk mengenal diri sendiri ini, nah ini yang proses yang paling berat. At the beginning, paling berat proses mengenal diri. Man Anda, siapa saya? Nah, ini yang tidak mudah. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memberikan rahmat ilmu kepada kita semua, sehingga Anda berubah. Yang tadinya ragu menjadi yakin, yang tadinya takut menjadi berani. Itu. Dan ada nanti akan mendapatkan ilmu dari Allah langsung. Oleh itu saya pesan kepada saudara, ya, rasa keyakinan dan keberanian, hilangkan keraguan dan ketakutan. Selanjutnya apa? Kenalilah diri Anda dengan mengenal Allah. Karena Allah sudah kenal Allah, jadikan Allah itu menjadi tujuan utama. Bukan tujuan, tapi tujuan utama. Tujuan boleh banyak, tapi tujuan utama satu. Jadi tujuan utama ini satu, ini Allah, baru yang lain. Setelah Allah, saya ingin punya istri, saya ingin punya anak, kalau saya ingin punya suami untuk Allah, kalau saya punya harta untuk Allah, kalau saya punya jabatan untuk Allah, itu nilainya, ada multiplier effect. Tapi kalau Anda menempatkan Allah di tempat yang terakhir, nilai Anda berapapun yang Anda lakukan hanya satu, nilainya rendah sekali. Anda punya harta tetap nilainya satu, punya Anda tahta jabatan tetap satu, karena salah menempatkan tujuan utama. Tujuan utama itu harus satu, tidak boleh banyak. Nah, tujuan utama, nah kalau tujuan boleh banyak, tujuan ini, tapi tujuan utama harus satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Nah, sekarang ini ada punya modal satu. Memulai perjuangan itu harus dimulai dari satu ini. Allah ini dahsyat. Baru setelah itu Anda punya cita-cita yang lain, tujuan yang lain. Nah, tujuan harta, tujuan tahta, tujuan suami, tujuan anak, yang paling utama adalah mengenal Allah, mengenal diri sendiri. Nah, mari kita berusaha mengenal diri sendiri. Nah, dengan apa? Dengan banyak sujud, banyak tambah ilmu, ikra. Semakin Anda membaca diri Anda, membaca alam semesta ini, Anda akan semakin mengenal. Yang kedua, wasjud wabtah, yaitu sujud dan dekat. Semakin Anda sujud kepada Allah, akan semakin kenal siapa Anda dan siapa Allah.
Jadi Anda sekarang punya modal yang canggih, yaitu Allah. Saya dulu nggak punya apa-apa, tapi saya punya modal Allah. Sekarang punya harta, punya tahta, punya wanita, punya jabatan. Nah, oleh karena itu Anda tidak perlu ragu. Sekarang Anda keluar sebentar lagi dari Unisba, Anda sudah punya modal Allah. Nah, nanti kalau sudah Allah yang pertama, itu nanti gampang ini. Nilainya Anda itu selalu growing and developing, bertambah dan maju berkembang. Tapi kalau Anda menempatkan Allah yang terakhir, nilai Anda itu statis. Cuma satu, ya nilainya kayak itu aja. Nah ini, jangan salah menempatkan tujuan utama. Anda boleh punya tujuan banyak, tapi tujuan utama harus sah. Siapa? Apa? Allah. Nah mudah-mudahan dengan Anda mengenal Allah, Anda mengakui Anda sudah siap untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin hakikatnya adalah orang yang berhasil menciptakan nilai dan memberikan nilai kepada orang lain. Karena pada akhirnya pemimpin yang menemukan jalan dan menempuh jalan dan memberi jalan kepada orang lain, tidak egois. Ini loh jalan, ini pemimpin. Tahu what is our ultimate goal and what is our goals. Goals banyak, tapi ultimate hanya satu. Tujuan puncak. Jadi pemimpin adalah orang yang mengerti tujuan utama dan tujuan. Jadi kalau Anda sekarang ini masih belum memiliki tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, jangka panjang, bertanya kepada diri Anda dan bertanya kepada Allah, apa tujuan Anda ini? Ya Allah, kok sampai sekarang tujuan saya ini kok gak jelas ya Allah. Jadi apa belum tahu, caranya bagaimana apa gak jelas ya Allah. Nah ini yang paling dahsyat, yang dibawa oleh para nabi sebetulnya mengajarkan kepada manusia untuk mengerti hakikat the ultimate goal dan goals, tujuan. Tujuan utama kamu tuh ini loh, jangan keliru. Ini tujuan utama dan tujuan. Nah, oleh karena itu pemimpin itu. Nah, mudah-mudahan paling tidak kata Rasulullah, kullukum ra'in, semua adalah pemimpin. Artinya apa? Sudah mengerti tujuan dan tanggung jawab. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing akan dimintai tanggung jawab. Sudahkah kamu berusaha berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuanmu? Kalau belum, mulai sekarang buatlah tujuan, tentukan tujuan. Supaya apa? Ya, Anda semakin mengerti. Dengan sendirinya, kalau Anda sudah mengerti hakikat tujuan dan bagaimana menuju tujuan dan jalan menuju tujuan itu, maka dengan sendirinya Anda akan menjadi pemimpin. Saya pikir itu sekedar introduction, pengantar, mungkin nanti kita diskusi. Ya, saya tidak tahu sampai jam berapa Pak? Sampai 9.45. Iya, ini ya, oke. Sementara saya mungkin sudah cukup ya. Ya oke. Jadi apa? Selanjutnya silakan kembali kalau ada yang mau tanya silakan. Terima kasih Pak Abdul Wahid Maktub. 14 dulu.